Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Briana Rizky, bisa dipanggil Ibu Rahma. Di sini Ibu akan belajar bersama adik-adik semua pada mata pelajaran IPA. Yang pertama, kita akan belajar tentang materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biometric conditions surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Dalam lingkungan terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen biotik atau terdiri atas makhluk hidup, dan yang kedua, komponen abiotik, terdiri atas benda mati. Kemudian pengertian ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Nah, satuan makhluk hidup di dalam ekosistem itu yang pertama ada individu, kemudian populasi, yang ketiga komunitas, kemudian ekosistem, dan yang terakhir biosfer. Nah, apa itu individu? Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme, misalnya seekor monyet, seekor kuda, sebatang kayu. Yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama, menghasilkan keturunan fertil, serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Jumlah suatu populasi selalu berubah-ubah tergantung dengan keadaannya. Ada yang bisa punah ataupun berkembang biak. Kemudian ada komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya, populasi rumput, populasi serangga, rusa, dan harimau. Ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup atau hubungan biotik dengan abiotik. Terdapat dua macam ekosistem, yaitu ekosistem alami yang terbentuk secara alam seperti sungai, laut, dan lain-lain. Dan juga ada ekosistem buatan yang terbentuk akibat aktivitas manusia seperti waduk, sawah, akuarium, dan lain-lain. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Nah, komponen ekosistem itu tadi ada dua, komponen abiotik dan komponen biotik. Yang pertama, komponen abiotik merupakan komponen fisik dan komponen kimia yang tidak hidup dari ekosistem meliputi air, cahaya, udara, tanah, mineral, salinitas, pH, suhu kelembapan, dan juga topografi. Ini adalah contoh dari komponen biotik, air, tanah, udara, cahaya matahari. Untuk komponen abiotik itu gas karbon dioksida dan oksigen.
Jumlah gas CO2 atau karbon dioksida di udara sekitar 0,3%, sedangkan gas O2 atau oksigen mencapai 21%. Gas CO2 diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis, dan gas O2 diperlukan tumbuhan, hewan, dan manusia untuk bernafas. Kemudian air. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena 90% tubuhnya terdiri dari air. Kemudian komponen abiotik selanjutnya adalah tanah. Peranannya adalah karena tanah mengandung air tanah, udara tanah, garam mineral, dan humus. Tanah berpengaruh terhadap keanekaragaman organisme. Selanjutnya ada suhu. Suhu di permukaan bumi dipengaruhi oleh cahaya matahari dan tumbuhan. Suhu lingkungan berpengaruh terhadap jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Selanjutnya, kelembapan. Daerah pegunungan memiliki kelembapan udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pantai. Perbedaan kelembapan berpengaruh pada perbedaan organisme. Kemudian ada cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama ekosistem. Cahaya matahari diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. Tumbuhan dan hewan tidak dapat hidup tanpa cahaya matahari. Cahaya mempengaruhi suhu lingkungan, tingkah laku, dan juga kegiatan hewan. Yang terakhir adalah ruangan. Ruangan merupakan komponen abiotik yang digunakan oleh makhluk hidup untuk hidup, bergerak, tumbuh, dan juga berkembang biak. Selanjutnya, komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik merupakan keseluruhan organisme yang terdapat dalam ekosistem berdasarkan mampu tidaknya membuat makanan sendiri. Maka komponen biotik dapat dikelompokkan menjadi organisme autotrof dan juga organisme heterotrof. Nah, ini adalah komponen biotik. Ada tumbuhan sebagai produsen, ada hewan sebagai konsumen, dan juga dekomposer. Komponen penyusun ekosistem komponen biotik. Peranannya untuk produser atau produsen. Produser adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik. Proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis. Contohnya adalah ganggang, lumut, dan juga tumbuhan hijau. Kemudian adalah konsumer atau konsumen. Konsumer atau konsumen berarti pemakan. Semua hewan dan tumbuhan tak berklorofil, misalnya tali putri, termasuk ke dalam konsumer atau konsumen. Konsumer memakan bahan organik yang dihasilkan oleh produser, karena konsumer tidak mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Kemudian ada dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah pengurai sampah atau bangkai, contohnya bakteri pembusuk dan jamur. Dekomposer menguraikan bahan organik menjadi bahan-bahan anorganik, air, dan juga gas. Selanjutnya, hasil penguraian tersebut dimanfaatkan lagi oleh produser. Nah, keseimbangan dan daya letting ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan antara komponen biotik dan juga abiotik. Ekosistem akan seimbang apabila komposisi penyusun ekosistem tersebut seimbang. Komposisi seimbang bukan berarti jumlahnya sama. Dalam suatu ekosistem, jumlah komponen biotik dapat berubah. Perubahan tersebut terjadi karena berkembang biak, berpindah, ataupun mati. Perubahan salah satu komponen biotik dapat mempengaruhi komponen biotik lainnya. Ekosistem yang seimbang dapat terganggu. Pengganggu keseimbangan ekosistem adalah secara alami dan juga kegiatan manusia. Gangguan alami misalnya bencana alam, hama, dan juga penyakit. Sedangkan gangguan oleh kegiatan manusia itu misalnya penebangan hutan, perburuan, dan juga pencemaran.
Nah, untuk mengatasi gangguan tersebut, ekosistem yang seimbang memiliki daya lenting. Daya lenting adalah kemampuan ekosistem untuk pulih kembali ke keadaan yang seimbang. Nah, ekosistem itu tidak statis atau tidak pernah tetap, melainkan dinamis, yaitu selalu berubah-ubah dikarenakan adanya tadi pengaruh alami maupun kegiatan manusia. Kemudian ekosistem berkembang dari sederhana ke kompleks, dan juga pergantian dominasi di dalam ekosistem disebut dengan suksesi. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas untuk adik-adik semua untuk mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal, kemudian mengidentifikasi komponen-komponen yang telah ditemukan oleh adik-adik, kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan oleh Ibu. Ada tabel A dan juga tabel B. Untuk pelajaran hari ini mungkin sekian dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.